sebagai bulan yang rahmat, bulan yang mendapatkan rahmat. Kalau kita mendapat تنصر فيني ولي منبوط سر المهني منبوط سر المهني تنصر فيني ولي يا تنصر فيني ولي تنصر فيني ولي واللي ما يشعرني di bulan Ramadan tajdidul taubat itu kita berupaya untuk menyempurnakan taubat atau melakukan taubatul nasuha. Bagaimana agar kita bisa melakukan taubatul nasuha di bulan Ramadan? Pertama yang harus kita lakukan adalah al-iqrar. Kita harus tahu dengan dosa kita. Bagaimana mungkin kita minta bertaubat kepada Allah? Bagaimana mungkin kita minta diampuni oleh Allah kalau kita tidak merasakan apa dosa yang kita lakukan? Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita tahu, oh ya, saya telah melakukan dosa ini, saya telah melakukan dosa ini, saya telah melakukan dosa ini. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus menyesal dengan dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kemudian kita hanya mengatakan, oh ya, saya pernah melakukan dosa ini, tapi sudah itu kan masa lalu, tidak ada perasaan rasa menyesal dalam diri kita. Ini bukti atau tanda taubatul nasuha kita gagal. Kemudian yang ketiga itu adalah berupaya, tekad kuat untuk bisa keluar dari jeratan-jeratan kemaksiatan. Kenapa? Kadang dosa-dosa itu adalah kegiatan yang pernah dan biasa kita lakukan. Untuk keluar dari itu, untuk terbebas dari dosa itu, harus ada azam, harus ada kekuatan yang besar dalam diri kita untuk keluar dari itu atau untuk bisa meninggalkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah al-iqlah, menguji diri, menjauhkan diri dari kemaksiatan yang ada. Misal, kalau kita suka, misalkan ada orang yang suka atau terbiasa minum minuman keras. Awalnya itu dia tidak minum minuman keras, tapi katanya untuk menghangatkan tubuh. Alkoholnya kandungan sekian, kandungan 30%, 2%, 5% sampai 15% bisa jadi. Bahkan ada yang minum alkohol kandungannya sampai minuman keras sampai kandungan alkohol sampai 70%. Saya pernah menjumpai di satu kapal waktu sempat ke luar Jawa itu, ketemu dengan orang Melayu. Di kapal itu ngobrol-ngobrol, dia menyuguhkan saya untuk menghangatkan tubuh katanya. Lalu saya tidak biasa minum, saya bilang begitu. Enggak, ini bukan itu menghangatkan tubuh. Saya lihat alkoholnya 70%, botolnya kecil begitu. Makanya botolnya kecil, alkoholnya 70%, ini minum alkohol gitu. Jadi dia ternyata abaikan. Oh, kalau kita sudah biasa minum ini, karena kalau tidak minum muntah katanya, mabuk laut. Nah, kalau kita ingin bertaubat dari seperti itu, pertama jangan diganti. Kenapa? Kalau kita masih muda, yang penting kan tidak mampu. Ya hanya melihat saja, melihat itu bisa jadi tertentu. Makanya kita harus mengunci diri dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita coba jauh.
aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan. Yang penting jauh, jangan dekati. Kenapa? Karena kalau didekati, setelah dekat coba lagi akhirnya selesai. Kembali lagi. Kalau dulu wal maghfirah wa nuzulir rahmah minal ghafurah. Lakin qabla talabil maghfirah wa nuzulir rahmati minal ghafurah. Akan tetapi sebelum kita meminta mendapatkan rahmat dan ampunan dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim, al-muslim at-tahalli bi sifat sahih. Dia harus menghiasi diri, memantaskan dirinya dengan sifat-sifat orang puasa. Sifatnya orang puasa itu du'at lakin adiyatin, di mana orang-orang atau sifat karakter orang-orang yang berpuasa itu dia memiliki akhlak yang tinggi. Coba kita lihat orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Nah, kita ambil contoh ibu-ibu saja. Ketika dia lagi istirahat, tidak berpuasa, semangat beribadah, semangat berakhlaknya itu berbeda dengan ketika dia berpuasa. Kenapa? Saya sedang berpuasa. Hati-hati. Setiap gerak langkahnya, mungkin setiap tarikan nafasnya dia akan hati-hati. Takut air pahalanya berkurang dan segala macam itu. Jadi memang orang berpuasa itu memiliki akhlak yang tinggi. Ini kita harus hiasi diri kita, harus kondisikan diri kita agar mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa hiasi diri, menghiasi selain akhlak yang ini? Wahia akhlak taqwa, akhlak yang ketakwaan itu adalah akhlaknya orang berpuasa. Min qabil ghaib, seperti menahan amarah, juga bagian dari akhlaknya orang berpuasa. Wadabtil lisan, menjaga lisan kita. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai menyakiti saudara tetangga, apalagi kalau di perumahan ini. Di perumahan ini kadang-kala ada saja godaan setan sampai bergesekan dengan tetangga kanan kiri. Beda dengan perumahan-perumahan yang besar. Godaannya atau cobaannya bagi perumahan-perumahan besar, perumahan elit itu biasa tidak kenal gitu. Mau pergeseran gimana? Orang kadang tidak kenal gitu. Berangkat pagi, pulang malam. Yang kenal malah pembantunya. Kenapa kenal? Karena tiap pagi belanja. Jadi bersama-sama belanja, disuruh belanja, ketemu ngobrol di luar. Kalau tuan rumahnya berangkat pagi ke kantor, nanti petang. Sudah tidak pulang lagi. Sekali keluar mungkin makan di luar, nyaris tidak kenal sama tetangga. Kalau ada bertamu ke situ ke rumah elit, tanya rumahnya bapak ini, rumahnya ibu ini, insya Allah tidak ngerti. Tidak tahu kenapa? Karena memang ya begitu ya. Cobaannya perumahan-perumahan ini. Alhamdulillah, syukuri kita ada di perumahan walaupun tidak elit. Masih masih mewah. Betul. Kemudian akhlaknya orang-orang yang berpuasa itu adalah wal-ihsan ila nas, berbuat baik kepada manusia. Kita berbuat baik kepada manusia. Wa rahmatihim wa katsirun minan nas la yaqulu haqiqata Ramadan al-qadir wa lam yattaqi'u bihi ma'damu ala halihi. Jadi manusia la yaqahu haqiqat Ramadan al-qadir. Jadi orang tidak memahami hakikat Ramadan itu walam bahkan ini ditakdir. Sudah pakai enam tidak paham, bahkan tidak akan paham sampai ke depan. Mustakbal, jadi di masa depan itu tidak akan pernah memahami madamu anak alim selama dia masih bergelimang dengan dengan maksiat, dengan kerusakan kejahatan, atau masih
menikmati hal-hal yang difasikan, menikmati kedoliman. Jadi kalau dolim masih dinikmati, kefasikan masih dinikmati, ya dia akan tidak akan pernah memahami. Jadi kalau kita sekali lagi ingin mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti orang dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat itu sebanyak mi'ata, sebanyak 100 rahmat. Fa amsaka an dawwu tis'an wa tis'in rahmat. Allah menahan 99 rahmatnya. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Allah memberikan satu rahmat kepada makhluk-makhluknya. Jadi Allah menciptakan rahmat itu sebanyak 100 rahmat, yang 99 ditangan oleh Allah, yang satu rahmat itu diberikan kepada makhluknya semuanya, diberikan kepada manusia, diberikan kepada hewan, bahkan diberikan kepada umat-umat. Itu ada rahmat-rahmat Allah, termasuk diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan akhir kalau kemudian misalkan kita lihat sapi, dia sayang sama anaknya. Ayam mencarikan makanan bagi anaknya. Itu kan Allah juga diberikan kepada mereka. Cecak walaupun makanannya terbang, Allah beri rezekinya. Ada cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita manusia yang dilengkapi dengan akal oleh Allah masih bingung dengan rezeki, masih pakai dengan akal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah nyata-nyata wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezeki. Jadi yang pasti itu kita yang pasti dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 99 rahmat yang masih ditahan. Falam ya'lam al-kafir nah, apa kalau itu? Walau ya'lamu al-kafir bi kulli ladhi 'inda Allah min ar-rahmah lam yam'az min al-jannah wa lam ya'lam al-mu'min bil kulli ladhi 'inda Allah min al-'adab lam ya'man min an-nar. Seandainya orang kafir mengetahui bahwasanya masih ada rahmat Allah sisanya 99, dia tidak akan putus asa. Artinya orang kafir tidak putus asa itu dia masih mengharap siapa tahu nanti Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik, dan itu memang harus dicari, harus dicari. Sekarang mungkin masih kafir, tapi bisa jadi dari beberapa wasilah-wasilah yang kemudian mendapatkan hidayah, kemudian dia mendapatkan rahmat Allah. Demikian pula bagi orang-orang yang beriman itu dia akan walau ya'lamu mu'min. Jadi seandainya orang-orang mukmin mengetahui dengan rahmat Allah itu, dia akan menyadari bahwa Allah juga menyiapkan azab itu. Lam ya'lam, dia tidak akan aman dari siksa api neraka. Artinya kalau kita sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjamin kalau kemudian sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Walaupun kita sangat berharap dan memohon kepada Allah agar husnul khotimah gitu. Dan naudzubillah dengan siksa api neraka. Kenapa? Karena siksa yang paling ringan di neraka itu, ini siksa yang paling ringan.
tepat restoran. Wajan lagi Rasulullah. Jadi bukan maksud wajan dari Rasulullah. Dari hadis-hadis dijelaskan bahwa siksa yang paling ringan di neraka itu seseorang itu dihadiahi terompah sandal, dikasih sandalnya sandal, pasti sandalnya sandal di neraka. Setelah dipakai sandal itu mendidihlah kotaknya. Kita pegang bara api saja, misalkan baja yang dipanasi sampai membara ketak-ketak, itu paling yang melepuh tangan kita. Tapi ini kita dikasih sandal di bawah, tapi kepalanya yang mendidih. Kita tidak bisa bayangkan seberapa besar panas api neraka. Itu siksa yang paling ringan. Saudara-saudara, kami pernah suatu bersama rahimahullah. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil di dalam ibadah bulan Ramadan ini adalah asyukuru bi alamil fuqara wa mu'anatihim. Merasakan derita dan sengsaranya orang-orang miskin. Jadi bulan Ramadan ini adalah mengajari kita turut merasakan sengsaranya dan deritanya orang-orang yang datang. Kita mungkin hanya deritanya sehari ya, pagi itu pun habis subuh. Sebelum subuh mungkin dimakan semua, mungkin habis subuh sebelum sahur kita makan semua apa yang bisa kita makan. Kemudian kita menahan itu semua sampai maghrib. Itu menahannya hanya beberapa jam saja. Kalau fuqara wal masakin, mereka itu bisa jadi menahan makan dan minum itu bukan hanya hitungan hari, bisa juga hitungan minggu, hitungan bulan, bahkan berbulan-bulan. Dan kita bayangkan bagaimana dengan kejadian saudara-saudara kita di Palestina. Ya, sepertinya bukan puasa 30 hari, bahkan puasa sepanjang hayatnya. Oleh karena itu, maka jangan lupakan saudara kita yang di sana. Dan saya pribadi termasuk yang gak sepakat dengan diri. Silakan ada yang sepakat, saya tidak sepakat. Pokok itu mengkhianati saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi nanti dipersiapkan programnya ikut melucuti senjata Hamas. Ya, Hamas itu adalah perjuangan membela diri. Kita datang ke sana, disuruh ikut melucuti. Berbulan karena tidak bisa, tidak bisa terima. Apalagi kita yang mudah-mudahan kita terlibat sepakat dengan masalah itu. Nah, jadi kullana ya'lamu anna al-maqsida min as-shawm laysa at-tajmid wal hurman min al-aql wal-shurb. Kita mengetahui, semua kita mengetahui bahwasanya maksud dari puasa itu bukan hanya menahan lapar, mengurangi makan dan minum, bahkan hakku minum asma kathir. Lebih dari itu tujuannya. Ala wa huwa al-isti'ar wa 'alatul muhtajin alladziina yusuna al-ju' wal hurman kam ayam sana. Jadi ketahuilah bahwa tujuan atau faedah puasa itu turut merasakan empati akan penderitaan, kesengsaraan al-muhtajin, orang-orang yang kekurangan itu. Alladzina yusuna al-ju' yang setiap hari penuh kekurangan. Bahkan sepanjang tahun kata al-kawaliyata hingga muncul atau lahir dalam diri kita itu finufusina arubat fil insani ilaihim. Jadi ketika kita ikut merasakan penderitaan, kesengsaraan orang-orang yang tidak mampu, dengan ketika kita nanti berbuka, kita buka sebelumnya, oh seperti ini ya, orang yang tidak mampu makan tidak undin gitu ya, sangat nikmat sekali, sehingga muncul dalam diri kita sikap arif, sikap peduli.
kita peduli kepada saudara-saudara kita, peduli terhadap tetangga kita. Lebih-lebih penguasa. Penguasa itu harus arifku bil rakyat. Dia harus punya kepedulian, punya empati terhadap rakyat. Jangan kemudian rakyat yang sulit dipersulit lagi. Sudah dipajarin, dicarikan banyak-banyak yang belum kita pajak. Bahkan sempat ada wacana-wacana BPJS mengurangi cadangan itu. Seperti apa? BPJS dicadangkan. Jadi dengan puasa ini, faedahnya itu muncul perasaan empati, wa mura'atuhum, perhatian dan iman selamanya dengan mereka, sehingga yaj'aluna nudriku fi matan ni'am al-minslati ilaina minallah karim, sehingga menjadikan kita menyadari fi matan ni'am, nilai-nilai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin sebelumnya ketika kita makan dengan lauk yang bagus, dengan lauk yang enak, sate, gulai dan segala macam itu, kita tidak pernah merenungi itu. Yang penting kita makan, kita puas-puasin semuanya. Tapi dengan puasa ini, ketika kita berbuka dengan apa yang ada, setelah kita menahan makan dan minum ini, kita sangat merasakan kenikmatan itu. Seandainya kita suruh berbuka hanya makan nasi saja, mungkin kita pasti mau. Kalau hanya nasi saja kan. Kenapa? Dan itu akan terasa nikmat. Karena kita tahan itu selama sehari. Beda kalau kemudian sebelumnya kita sudah makan banyak, sudah biasa tidak puasa, karena di luar bulan Ramadan itu disuruh makan itu pilih-pilih. Kotak dengan tahu tempe. Mau tahu tempe beli tangan nih. Kalau tangan itu sate, gede. Kadang pilih-pilih makanan ini makan. Jadi faedah yang kedua dari puasa itu adalah saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ini bersama rahmatullah. Faedah berikutnya itu adalah al-ibti'adu an syahwat wal adati as-sayyi'ah. Jadi faedah yang berikutnya dari amalan di bulan Ramadan itu adalah al-ibti'adu an syahwat, menjauhi syahwat, wal adati as-sayyi'ah, dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi di bulan Ramadan itu ngajar kita bagaimana kita menjauhi syahwat, terutama syahwat yang buruk, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Memang setiap manusia yang bernyawa pasti punya syahwat. Tidak ada manusia yang tak punya syahwat. Manusia diciptakan oleh Allah pasti diberi yang namanya al-hajatul mutawwil, hajat, keinginan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Ingin makan, ingin minum, ingin tidur dan seterusnya itu. Ini kebutuhan-kebutuhan kita. Setiap manusia yang hidup pasti punya keinginan ini. Tidak ada satu orang pun yang saya tidak suka makan, tidak suka minum, tidak pernah makan, tidak ada. Walaupun kadang-kadang di dongeng itu sebulan tidak makan, sebulan tidak makan, itu hanya dongeng saja. Tidak mungkin ada. Kenapa? Karena memang itu fitrah yang diciptakan oleh Allah kepada manusia. Kemudian manusia juga diberi yang namanya naluri. Ada orang naluri beragama, orang itu suka naluri terhadap lawan sendiri, terhadap anak, terhadap orang tua, menghormati anak, orang tua cinta anak dan orang tua. Ini adalah orang itu. Setiap manusia pasti punya ini, termasuk orang itu tokoh.
pingin jadi pemimpin, pingin masyhur, pingin dikenal gitu ya, pingin diakui, pingin jadi pejabat. Ini adalah naluri. Manusia itu pasti punya. Islam tidak melarang. Islam tidak melarang. Islam tidak melarang, namun Islam mengatur. Jadi tidak dilarang, tapi diatur. Diatur bagaimana agar naluri yang ada dalam diri kita itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ajarkan kita penuhi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'in wa sa'iman, inna siyama ya ibadatun tasmu bihan nafsu. Puasa itu adalah ibadah untuk meningkatkan harkat atau diri kita ini, meningkatkan posisi kita, kehormatan kita. Wa tadarru bihal 'abdu ala mumarasati taqwa, dan melatih hamba untuk mempraktikkan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taqulu taqwa illa bi qadri syahwat wa tarkil 'adat as-sayyi'ah. Dan takwa itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa dicapai oleh seseorang illa bi qadri syahwat, kecuali dia bisa atau mampu menekan syahwat. Memang manusia itu punya syahwat, punya keinginan, tapi kalau dilengkapkan, diberikan kebebasan, itu bisa nabrak kanan kiri. Dia tidak lagi membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pokoknya itu menyenangkan dia ambil. Ketika seperti itu, maka derajat takwa tidak akan dia dapatkan. Dan juga harus mampu watarkil 'adat salbiyah, dan mampu meninggalkan kebiasaan jelek. Asyamu tidak takir. Puasa inilah yang kemudian menjadi latihan kita untuk menekan orang-orang yang berkata, dan menjadi wajunnatun muhamdi, dan menjadi junnah, menjadi perisai. Dia menjadi perisai. Bahwa fursatun yartaqi fiha al-insan fi masalikin umumiyah. Dan selain menjadi perisai, menjadi peluang. Puasa itu peluang untuk meningkatkan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa umumiyah, untuk melaksanakan sebagai berbagai macam beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia juga diberi yang namanya al-gharabi, naluri. Ada naluri beragama, naluri suka, naluri terhadap lawan diri, terhadap anak, terhadap orang tua, menghormati anak, orang tua cinta anak dan orang tua. Ini adalah setiap manusia pasti punya ini. Termasuk wali itu tokoh, pingin jadi pemimpin, pingin masyhur, pingin dikenal gitu ya, pingin diakui, pingin jadi pejabat. Ini adalah naluri. Manusia itu pasti punya. Islam tidak melarang. Islam tidak melarang, namun Islam mengatur. Jadi tidak dilarang, tapi diatur. Diatur bagaimana agar naluri yang ada dalam diri kita itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ajarkan kita penuhi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'in wa sa'iman, inna siyama ya ibadatun tasmu bihan nafsu. Puasa itu adalah ibadah untuk meningkatkan harkat atau diri kita ini, meningkatkan posisi kita, kehormatan kita. Wa tadarru bihal 'abdu ala mumarasati taqwa, dan melatih hamba untuk mempraktikkan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taqulu taqwa illa bi qadri syahwat wa tarkil 'adat as-sayyi'ah. Dan takwa itu tidak bisa diperoleh,
tidak bisa dicapai oleh seseorang illa biqaul syahwat, kecuali dia bisa atau mampu menekan syahwat. Memang manusia itu punya syahwat, punya keinginan, tapi kalau dilengkapkan, diberikan kebebasan, itu bisa nabrak kanan kiri. Dia tidak lagi membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pokoknya itu menyenangkan dia ambil. Ketika seperti itu, maka derajat takwa tidak akan dia dapatkan. Dan juga harus mampu wadatil adat sayyid salbiyah, dan mampu meninggalkan kebiasaan jelek. Asyam tidak mutakin. Puasa inilah yang kemudian menjadi latihan kita untuk menekan orang-orang yang berkata, dan menjadi wajunnatul muhammi, dan menjadi junnah, ini menjadi perisai. Dia menjadi perisai bahwa fursatun yartaqi fiha al-insan fi masalikin umumiyah. Dan selain menjadi perisai, menjadi peluang. Puasa itu peluang untuk meningkatkan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa umumiyah, untuk melaksanakan sebagai berbagai macam beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara kami muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga ini adalah Ramadan kita jadikan sebagai bulan untuk mengendalikan syahwat kita, lalu kemudian di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga fisik kita, menjaga ruh kita, menjaga akhlak kita, menjaga ibadah kita. Insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan Allah dari segala dosa-dosa kita akan terkabul, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan pengharapan akan jadi Allah itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Demikian pula man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan salat malam terawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita. Dan tarawih, upayakan tarawih itu ikut imam mulai awal sampai akhir. Karena kata Rasulullah, yang ikut imam sholat tarawih, sholat malam ikut imam dari awal sampai akhir, dia seakan-akan sholat malam sepanjang malam. Jangan kemudian ketika imam baca alhaakumut takatsur sampai ke belakang sabda. Tapi ketika sudah qul ya ayyuhal kafirun sudah ada itu, sudah ada itu tinggal sabda. Tapi ketika tabbat yada abi lahab wa tab, ada tabbat. Apalagi ada yang sampai ketika sudah Anas sudah langsung lari. Itu biasanya kelas anak-anak itu kan. Kalau tabbat datang lagi itu kelas anak-anak. Jangan kemudian kita kembali ke kelas anak-anak gitu ya. Jadi kita coba upayakan istiqomah, sholat malam, tarawih, dan upayakan sholat-sholat yang sholat sunnah yang lain, sholat hajat, kemudian sholat tasbih, sholat mutlak dulu. Kenapa? Karena ini ada kesempatan kita. Mungkin ini semacam tausiah untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah juga dari semua. Kita suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Genteng.